Oke, balik lagi di channel gue Muhammad Mechanic Stand. Nah, jadi di video kali ini gue pengen buat video mengenai motor gue. Nah, motor gue itu yang New Jupiter MX ya. Kalau yang KLX belum jadi, istilahnya ya belum beres lah. Karena yang motor gue yang KLX lagi ada di bengkel, lagi dimodifikasi lah. Nah, jadi di video kali ini gue tuh pengen sharing-sharing ke kalian sih. Motor gua kan yang New Jupiter MX itu motornya standar ya. Standar itu dalam arti mesin itu bener-bener standar, gak gua otak-atik mesin. Jadi bener-bener emang bawaan pabrik gitu. Paling gua tuh pernah ganti blok seher sama blok seher lah, blok sama sehernya gua ganti, tapi pakai yang standar di Yamaha-nya. Jadi itu tuh kayak servis besar aja gua ganti karena yang lama itu udah agak berkerak sama agak-agak baret dikit, tapi nggak baret sih sebenarnya. Ya bekas pemakaian aja, jadi gue pengen refresh motor gue yang New Jupiter MX itu biar lebih enak gitu. Tapi itu udah lama, udah hampir 2 tahun apa 3 tahun yang lalu gitu. Nah kalau yang sekarang motor gue itu baru beres servis nih. Jadi kemarin tuh 7 bulan kagak gue servis. Pokoknya ada vlognya, kalian bisa lihat di video sebelum ini. Itu tuh 7 bulan belum servis, itu bener-bener loyo, nggak ada tenaga. Pas diganti oli bener-bener hitam. Kan harusnya oli itu agak kental gitu ya, ini bener-bener hitam dan cair banget gitu. Nah gitu pokoknya, itu motor udah gue servis, udah enak banget nih. Jadi gue pengen sharing-sharing aja sih ke kalian gimana sih bikin motor ya Jupiter MX jadi lebih powerful tapi motor standar gitu ya, maksudnya mesinnya standar gitu. Kalau part-part lain ya terserah kalian pengen diganti atau enggak, tapi kalau gue mungkin bakal buat rekomendasi ke kalian buat pengguna New Jupiter MX yang pengen mesin standar tapi standarnya enak gitu, bisa nyusul motor 150 lah ya. Kalau 177 nggak mungkin sih, maksudnya pokoknya motor standar ber-cc 150. Kan kalau cc motor gue itu yang Jupiter MX itu 135 ya. Jadi gue tuh pengen sharing-sharing ke kalian gimana bikin motor yang cc-nya 135 bisa nyusul motor CP50 standar. CP50 standar ya, kalau misalkan di motor kopling gigi gitu CP50 standar. Tapi kalau misalkan di Matic mungkin CP50 kirian gitu, kayak Aerox kirian, Vario kirian, tapi mesinnya masih standar CP50. Nah gimana bikin motor Jupiter MX yang cc-nya 135 bisa nyusul, dalam arti tuh bisa ngimbangin gitu ya, bisa ngimbangin motor ber-cc di atasnya gitu. Nah jadi sebenarnya part-part apa aja yang bisa kalian ganti, nanti gue bakal tunjukin sih. Pertama mungkin kalau misalkan kalian pengen bikin motor kalian lebih powerful, yang pertama sih kalian harus rutin servis, ganti oli itu harus rutin ya, karena itu adalah salah satu penyebab dimana kalau misalkan kalian telat pasti motor kalian itu bakal loyo, performance-nya kurang bagus, terutama di motor yang karburator gitu, karena karburator itu gampang banget kotor gitu ya. Nah udah itu, yang kedua itu kalian bisa ganti gear set ya. Gear set kalian bisa dirubah, istilahnya mata gearnya ya bisa dirubah. Kan kalau bawaan motor New Jupiter MX 135 itu bawaannya itu 1438 kalau nggak salah ya, mata gearnya ya, kalau nggak salah ya. Kalau kalian lebih tahu mungkin bisa dikoreksi. Nah kalian bisa naikin gear belakangnya itu 2 mata. Kalau gear depannya ya sama aja sih, nggak apa-apa sih. Gear belakangnya kalian bisa naikin 2 mata dari 38 bisa ke 40, itu bakal lebih narik dikit ya, kayak akselerasinya bikin narik dikit, tapi berpengaruh sih sebenarnya. Motor gua itu udah gua naikin gear belakangnya aja dari ukuran 38 ke 40 udah gua naikin. Nah itu berpengaruh banget di akselerasi ya. Ini gua pakai gear set merek Triple S, ukuran belakangnya itu 428 per 40 ya, tebalnya itu 428, mata gearnya itu 40. Kalau depannya itu ini ukuran 14. Udah itu yang ketiga itu adalah kalian bisa ganti knalpot, karena knalpot itu adalah komponen modifikasi yang paling gampang dan gak ribet dan bisa ngerubah performance motor kalian. Tapi kalian harus benar-benar istilahnya ngepasin si leherannya, silencernya ke motor kalian gitu. Kayak motor gua, kalau motor gua itu sebenarnya dulu full system dari WRX, sekarang udah gua ganti leherannya
aja sih, tapi knalpotnya masih WRX, maksudnya silencernya. Nah kalau misalkan di bagian leheran, gue itu udah ganti pakai Mafia, merek Mafia ya. Jadi itu bentukannya kayak road race tapi masih bisa pakai footstep standar. Kalau yang bawaan dari motor gue itu pakai yang WRX-nya ya, pakai WRX itu pakai leheran yang standar, jadi bentukannya kurang bagus gitu, kayak kurang gimana gitu ya pokoknya. Yang bawaan dari WRX itu bentukan yang buat motor standar itu kurang, istilahnya kurang agresif gitu, kurang ngaceng gitu. Kalau yang sekarang yang Mafia ini lebih ngaceng, lebih pokoknya naik gitu, lebih lurus lah gitu. Nah jadi gitu gue ganti pakai leheran Mafia sekarang. Dan kalau silencernya masih pakai WRX. Kenapa gue pakai WRX? Karena kayak ngerasa beda gitu ya, maksudnya ngerasa beda di performance-nya, kayak lebih narik gitu kalau pakai WRX, walaupun emang knalpotnya emang bacot banget boy. Nah itu gue ganti pakai leheran Mafia dan juga silencernya pakai WRX, itu bakal naikin performance motor kalian. Pakai silencer WRX, ininya headernya Mafia, bentuknya kayak road race tapi bawahnya masih masuk buat footstep standar. Nah udah itu dari knalpot kalian bisa rubah di kaki-kaki gitu ya. Kalau di kaki-kaki gua rubah di bagian velg gue ganti jadi RCB SP522 ya. Itu yang buat New Jupiter NMAX yang non kopling. Karena kalau yang motor New Jupiter NMAX non kopling itu bagian pengereman belakang itu pakai tromol. Jadi motor beda gitu sama yang New Jupiter NMAX yang kopling. Kebetulan motor gue tuh non kopling ya. Jadi kalau motor New Jupiter NMAX non kopling itu percepatannya cuma 4. Udah itu shifternya itu ke bawah semua. 1 2 3 4. Kalau mau ke nurunin gigi ya tinggal dicongkel. Jadi cuma satu arah ya, 1 2 3 4. Ininya 4 3 2 1 gitu. Pokoknya gitu, motor gue tuh yang New Jupiter NMAX non kopling. Nah, kalian bisa ganti velgnya pakai, terserah kalian, mungkin merek yang Virosi atau mungkin ada VND atau NK original dari mana nggak tahu kan. Kalau gue pakai RCB. Udah itu kalian bisa ganti profil ban. Profil ban itu sebenarnya berpengaruh banget sih menurut gue ya. Profil ban kalian, kalau misalnya profil ban kalian bisa pas, maksudnya pas dalam arti depan belakang itu bisa bikin motor kalian, bobot motor kalian tuh ringan gitu. Jadi kalau mau mah motor kalian tuh jangan terlalu besar, jangan terlalu gambot, tapi jangan terlalu kecil juga gitu, karena itu berpengaruh di kalau lurusan, tikungan kayak gitu ya. Nah kalau motor gue itu gue pakai ban yang depan belakang sama sih ukurannya. Gue tuh pakai ukuran ban road race depan belakang. Jadi kalau bannya gue nggak tahu deh, ntar kita lihat ya. Nggak tahu 90/80, nggak tahu 80/90. Kalau nggak salah sih 90/80. Jadi itu ukuran motor road race gitu ya, buat yang bebek-bebek kayak gini. Tapi gue pasang ban depan belakang itu sama. Biasanya kalau misalkan road race itu depannya 90/80, belakangnya 100/90 apa 80 ya, gue lupa pokoknya gitu. Nah kalau di motor gue itu ukurannya sama. Nih ini untuk velg dan ban ya. Jadi untuk velg ini gue pakai RCB depan belakang kayak gini. Tipenya SP522. Ukuran itu 1,6 kali 17. Yang depan itu 1,4. Nah untuk ukuran ban depan belakang sama. Ini tuh 90/80 ring 17 kayak gitu. Nah udah itu kalian dari roda ya, kalian bisa ganti CDI. Nah kalau di motor karburator itu pakainya CDI bukan ECU ya. Dulu gue pernah salah kaprah gitu ya, maksudnya kira gue CDI dan ECU itu sama aja, ternyata beda. Nah jadi kalau kalian di motor karburator itu kalian bisa ya mungkin remap ECU standar, bisa remap CDI standar, tapi kalau nggak salah yang di remap itu ECU ya, bukan CDI ya. Pokoknya kalian bisa gitu deh, rubah gitu settingan CDI kalian. Mungkin kalian bisa ganti pakai merek BRT atau yang lain lah gitu ya. Dan tipe-tipe BRT itu kan banyak kan buat motor karburator, ada dual band, ada IMAX atau apa gitu kan. Pokoknya kalian bisa ganti CDI-nya, karena CDI itu otak dari motor kalian sih. Gimana motor kalian tuh bisa menyentuh RPM keberapa gitu, atau bisa jadi nggak ada limitnya atau gimana kan gitu. Pokoknya kalian bisa ganti CDI. Dan selebihnya udah sih sebenarnya. Motor gue kan standar, jadi mesin nggak ada ubahan, tapi itu bisa merubah performance
yang gue udah tadi jelasin itu bisa ngerubah kecepatan motor kalian, performance motor kalian, akselerasi motor kalian itu berubah dibanding motor yang standar. Tetapi sebenarnya ada resiko sih. Gue ganti part-part itu ada resiko di bagian speedometer gue itu error karena mungkin gue ganti ban RCB, tapi nggak tahu sih ngaruh apa enggak. Pokoknya semenjak gue ganti pakai velg RCB itu bagian speedometer itu nggak sesuai sama kecepatan gue. Jadi kalau bisa istilah dijelasin, jadi kalau misalkan speedometer gua itu gini nih, jadi kalau gua lagi speeding ya sama teman gua, ini teman gua tuh pakai istilahnya pakai motor aerox lah, gua emek gua. Jadi kalau speeding dalam kecepatan yang sama di motor temen gue itu udah menyentuh 100, tapi kalau di motor gua itu paling 60 apa 70 gitu ya, pokoknya segitu. Terakhir kemarin itu gue speeding sama teman gue, dia tuh di Jalan Raya Bogor ya, ada videonya kok. Dia tuh katanya udah nyentuh 120, sedangkan gue itu di speedo gue masih 90. Tapi kalau misalkan kalian bisa lihat vlognya, itu tuh udah jauh banget ketinggalan. Aneh gitu, speedometer gue tuh kacau gitu, error gitu, karena speedometer gue itu nggak pakai sensor yang digital, karena masih pakai yang kayak kabel gitu. Jadi kabelnya muter di bagian velg depan, jadi bakal muter di bagian speedonya, jadi ya sesuaiin kecepatan putaran si ban depan gitu. Jadi mungkin pelumas kan di bawah itu pakai kayak gemuk ya, mungkin gemuknya udah seret atau gimana, jadi putaran si roda itu nggak sinkron sama si speedometer gitu, pokoknya gitu. Nah jadi nih gue sebutin lagi ya, tadi kalian bisa buat yang new Jupiter MX ini biar performance-nya naik, bisa nyimbangin motor CP50 standar. Kalian bisa, gue sebutin ya, gue agak lupa tadi. Yang pertama, kalian bisa ganti gear set. Yang kedua, kalian bisa ganti knalpot. Yang kedua ya, kalian bisa ganti knalpot. Yang ketiga, kalian bisa ganti ban atau velg ya. Pokoknya dua itu sepaket, kalian bisa ganti velg dan ban. Yang keempat itu kalian bisa setting CDI kalian lah. Mungkin ganti atau di setting atau di remap atau gimana, gua kasih sharing aja kayak gitu. Yang terakhir yaitu rajin-rajin lah servis biar motor kalian performanya nggak turun. Dan juga ya emang buat kesehatan, kalau servis itu emang kesehatan motor kalian biar nggak baret gitu sehernya, atau bermasalah di klep atau di bagian gear ratio kalian bermasalah karena olinya seret gitu, bisa jebol kan. Nah kayak gitu sih. Nah paling segitu aja sih sharing-sharing gua buat kalian gimana biar motor kalian yang standar, yang New Jupiter MX yang standar ya, biar bisa kencang gitu, bisa ngimbangin motor CP50 gitu, 150 ke atas dikit lah gitu ya, kayak gitu. Nah paling ya udah segitu aja sih, ngevlog santai ya, ngobrol-ngobrol. Nanti gue liatin juga kok ada footage-nya nanti, jadi diliatin ke kalian tuh bukti kalau gue tuh emang part-part itu yang bisa mendukung motor gue biar lebih naik performance-nya. Walaupun gue belum pernah tes dyno kayak gitu ya. Ya apa sih motor standar, emang ngapain di tes dyno anjir. Emang mau kencang juga sekencang apa sih, paling ya di kota paling cepet mentok-mentok kan, udah macet gitu. Nah ya udah paling segitu aja, ngevlog santai. Paling yaudah ya, paling segitu aja udah. Jangan lupa subscribe channel gue dan juga share ke teman-teman kalian biar gue itu lebih semangat buat kontennya. Oke, bye-bye. See you in the next video, boy. Nanti gue bakal buat vlog touring. Gak tau nih touringnya kemana, rahasia, boy. Mantep.